Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat sore buat teman-teman yang lagi nonton YouTube saya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan soal yang namanya serverless Lambda. Apa sih serverless Lambda itu? Sebelum itu, saya akan memperlihatkan apa yang akan dibahas di video kali ini. Oke, seperti biasa ada table of content, itu ada 4, yaitu terdiri dari pengertian, kegunaan, macam-macam, dan juga kasus. Oke, kita langsung ke pengertian. Nah, di pengertian ini dijelaskan, jadi serverless Lambda itu apa? Nah, istilahnya yang mengacu pada model komputasi serverless yang disediakan oleh berbagai penyedia cloud termasuk AWS, Lambda, Microsoft Azure Function, dan juga Google Cloud Function. Nah, serverless Lambda ini mengacu pada pendekatan komputasi, di mana kita dapat menulis dan menjalankan kode fungsi mendasarinya seperti itu. Dalam model serverless, penyedia cloud mengelola semua aspek infrastruktur, termasuk pemeliharaan server, terus penyebaran, dan juga skalabilitas. Lalu sementara kita hanya fokus pada logika bisnis dan kode fungsi seperti itu. Di next slide. Oke, apa sih kegunaan dari serverless Lambda ini? Nah, di serverless Lambda ini yang pertama ada penanganan permintaan HTTP. Nah, di sini kita dapat menggunakan serverless Lambda untuk menangani permintaan HTTP yang masuk seperti itu. Misalnya kita dapat membuat API RESTful terus dengan mengonfigurasi Lambda sebagai pengendalian permintaan HTTP seperti itu, dan menentukan tindakan yang harus dilakukan ketika permintaan diterima. Nah, ini memungkinkan kita untuk membangun backend yang responsif dan juga scalable, tanpa perlu mengelola infrastruktur server seperti itu. Lalu yang kedua ada pengolahan data real time. Nah, pengolahan data real time ini menggunakan serverless Lambda ini untuk memproses data secara real time. Misalnya kita dapat mengkonfigurasi Lambda untuk merespon perubahan pada basis data atau pesan yang masuk ke dalam antrian, kemudian menjalankan logika pemrosesan yang sesuai. Nah, ini berguna untuk aplikasi seperti pembaruan status real time dengan juga pemrosesan aliran data seperti itu, atau bisa kita sebut analisis real time seperti itu. Oke, yang ketiga ada pengolahan batch dan tugas terjadwal. Nah, server Lambda ini dapat digunakan untuk menjalankan tugas pengolahan data secara terjadwal atau secara periodik. Misalnya kita dapat mengkonfigurasi Lambda untuk memproses file yang diunggah ke penyimpanan cloud seperti setiap hari, atau menjalankan tugas pengolahan data secara otomatis pada waktu yang ditentukan seperti itu. Nah, ini memungkinkan sekali kita untuk melakukan tugas-tugas terjadwal tanpa perlu mengolah server yang berjalan sepanjang waktu. Lalu yang keempat ada pemrosesan peristiwa dan notifikasi. Nah, serverless Lambda ini bisa digunakan untuk pemrosesan peristiwa dan notifikasi yang terjadi dalam aplikasi. Misalnya kita dapat mengonfigurasi Lambda untuk mengirim email, lalu notifikasi saat pengguna mendaftar atau melakukan tindakan tertentu. Jadi ini memungkinkan kita untuk dengan mudah menambahkan fungsi peristiwa secara custom ke dalam aplikasi kita seperti itu. Lalu ada macam-macamnya. Nah, ada 4 macam-macamnya. Itu ada AWS Lambda, itu merupakan layanan serverless Lambda yang paling populer. Nah, kita dapat menulis dan menjalankan kode fungsi dalam berbagai bahasa pemrograman dan merespon berbagai sumber kejadian seperti permintaan HTTP seperti itu. Lalu ada Azure Function. Azure Function ini merupakan layanan serverless Lambda juga dari Microsoft Azure. Dengan Azure Function ini dapat menulis dan menjalankan kode fungsi dan juga merespon kejadian dari berbagai sumber. Nah, termasuk layanan Azure lainnya seperti pembaruan basis data, lalu ada pesan dalam antrian seperti itu. Lalu ada Google Cloud Function.
dan juga Oracle function seperti itu. Lalu ada contoh kasus. Nah, contoh kasusnya terdiri dari pengolahan gambar. Nah, apa sih contoh kasus ini? Pengolahan gambar itu digunain di cara mengimplementasinya gimana sih? Nah, kita dapat mengimplementasi atau menggunakan server Lambda ini untuk memproses gambar yang diunggah ke penyimpanan cloud. Misalnya saat seseorang pengguna mengunggah gambar, kita dapat mengkonfigurasi Lambda untuk merespon peristiwa tersebut dengan melakukan pemrosesan gambar seperti itu, seperti pemangkasan atau mengcrop gambar, terus juga pengubahan ukuran, lalu penambahan watermark. Jadi Lambda ini akan secara otomatis menjalankan fungsi pemrosesan gambar ini setiap kali gambar diunggah atau diubah seperti itu. Lalu yang kedua ada pembuatan thumbnail. Nah, pembuatan thumbnail ini secara dinamis dapat digunakan untuk server Lambda. Nah, misalnya ketika gambar baru ditambahkan ke penyimpanan objek, kita dapat mengkonfigurasi Lambda untuk menjalankan fungsi yang membuat thumbnail dengan ukuran yang diinginkan. Jadi thumbnail ini kita dapat gunakan dalam tampilan gambar di aplikasi kita seperti itu. Lalu ada yang ketiga, ada pemrosesan data real time. Nah, sesuai tadi yang dijelaskan di atas, server Lambda ini sangat cocok untuk pemrosesan data real time. Misalnya ketika ada perubahan pada basis data, nah, Lambda dapat merespon secara real time dengan memproses data yang terkait dan menghasilkan hasil atau melakukan tindakan berdasarkan data tersebut. Contohnya penggunaan ini termasuk pembaruan status real time seperti pemrosesan aliran data sensor atau penghitungan metrik secara dinamis seperti itu. Lalu yang keempat ada pembuatan notifikasi. Nah, pembuatan notifikasi ini contohnya apa? Misalnya ketika pengguna melakukan tindakan tertentu seperti mengirim pesan atau mengirim komentar, lalu Lambda ini dapat merespon peristiwa tersebut dengan mengirim notifikasi melalui email atau pesan teks ke penerima yang ditentukan seperti itu. Di next slide-nya. Oke. Mungkin di video kali ini untuk penjelasan serverless Lambda cuman segitu saja. Di lain kesempatan kita bakal menjelaskannya lebih dalam seperti itu. Oke, buat tutup video kali ini. Jangan lupa subscribe and comment, like, dan juga tanda loncengnya dinyalain. Thank you, dadah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.